Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, selamat berjumpa saudara-saudara. Siap merenungkan firman Tuhan? Saudara, kita belajar banyak sekali dari firman Tuhan. Kita belajar mengenai Horatio, bahwa dia pengalamannya hidup di dalam Tuhan, akhirnya dia tuliskan, dan tulisannya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Selain nyanyian, dia juga ada tulisan buku ya. Nah, saudara-saudara, Mazmur 45 juga mengatakan demikian. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Dia menjelaskan bahwa dia mau menulis ya apa yang dia mau sampaikan kepada raja. Nah, hari ini suasananya suasana alam lagi ya saudara, karena di depan sana hujan. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara untuk menulis. Tidak semua orang memang bakat menulis, tetapi nulis untuk diri sendiri, untuk warisan ya. Ini kalau orang tua untuk warisan. Kalau anak-anak siapa tahu loh, dari mulai belajar menulis kalimat, 1-2 kalimat menjadi paragraf menjadi artikel, nanti bisa menjadi tulisan. Banyak orang melalui tulisannya bisa dibuat film, melalui tulisannya bisa dibuat ya drama ya, kita tidak tahu. Tapi kita coba, seperti bayi pada waktu dia baru lahir tidak bisa apa-apa. Lama-lama dia belajar merangkak, dia belajar berdiri, dia belajar berjalan. Waktu berjalan masih pegangan, lama-lama dia bisa berjalan sendiri, bahkan lari ya. Begitu juga waktu belajar menulis. Mulainya hanya belajar menulis, yang penting kalimatnya betul. Kalimat ada subjek, ada predikat, ada keterangan atau ada objek ya. Titik. Jangan menulis tanpa subjek atau menulis tanpa akhirnya itu ya, masih tergantung gitu kalimatnya. Kadang-kadang demikian. Nah, saudara, kalau bisa, saudara nanti bisa menulis banyak. Kita tahu Alkitab ini kan penulisnya banyak. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang hanya 1 pasal. Tetapi sudah menjadi berkat bagi banyak orang, bagi saudara dan saya. Ada orang yang membaca saja itu bisa percaya kepada Tuhan. Ya memang karena firman Tuhan ini hidup. Ada orang juga pernah membaca, saudara, buku saya yang sederhana, kecil ini ya. Orang tuanya dari pendeta di Kroya. Itu dia tinggal sama dia, dikasih kesaksian sampai lama, masih belum mau percaya. Pada suatu hari dia membaca buku ini, di dalamnya saya menulis ya, orang harus mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati bahwa Yesus itu Tuhan. Entah ya, Tuhan Roh Kudus yang bekerja, dia terbuka pikirannya. Oh, jadi saya tuh harus mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Lalu dia hari Minggunya memberitahu dia percaya, dan kesaksian ini disampaikan oleh Ibu Pendeta ya. Nah, saudara, ada banyak ya. Ada buku saya yang pertama kali saya tulis juga kecil sekali, hanya 30 halaman. Rahasia Pengampunan. 35 halaman ini dibaca oleh orang yang sedang bertengkar, kakak adik ya. Kebetulan saya masih family. Dia bercerita setelah dia membaca buku ini, lalu dia berusaha untuk berdamai dengan adiknya. Kemudian mereka, puji Tuhan ya, didamaikan. Di dalamnya diajarkan bagaimana caranya mengampuni. Akhirnya mereka saling mengampuni dan berdamai. Nah, kita tidak tahu ya, saya menulis beberapa buku dan banyak orang memberi kesaksian ini dan itu ya, saya bersyukur. Nah, saudara-saudara, cobalah mulai belajar menulis untuk warisan. Kalau orang tua ya, untuk warisan anak cucu ya. Tidak harus mewah-mewah, terserah saudara kalimatnya bagaimana, nanti dikumpulkan. Zaman sekarang bisa fotokopi, bisa cetak ya, tidak harus cetak ratus-ratusan, tetapi hanya beberapa disimpan. Jadi ini orang lain bisa lihat kesaksian saudara, siapa tahu kan nanti bisa jadi apa kesaksian saudara itu. Ya, semoga itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain, bagi anak cucu kita juga.
Nah, saudara-saudara, ini kita mempraktekkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan banyak yang mengatakan ya, di dalam Yohanes akhirnya juga dia bilang, aku tidak menuliskan semuanya. Kalau aku tulis semuanya tidak cukup sampai ke langit-langit ini, tidak cukup ditulis. Dan semuanya ya, pesan Tuhan kepada Yeremia, kepada semua nabi-nabi itu juga, tuliskanlah ya di Wahyu ya, tulislah kepada Smyrna, tulislah kepada Efesus, tulislah kepada Philadelphia. Jadi disuruh, Tuhan menyuruh menulis. Saudara tulis, tidak ya. Yang penting tulisan itu, apalagi kesaksian hidup kita ya, kita tuliskan supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu ya saudara-saudara, renungan hari ini. Saya harap saudara bisa praktek dan menjalankan, kan? Tidak hanya dengar saja, tetapi saudara menjalankan. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan apa yang ada dalam pikiran kita, kita ungkapkan dalam tulisan, agar banyak orang bisa membaca dan mendapatkan berkat. Sama seperti kami bersyukur atas firman Tuhan sehingga kami dapat mengerti tentang Allah, percaya pada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan. Karena demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara ya, tetap cinta Tuhan, cinta firman-Nya, dan mencintai sesama. Dengan apa? Dengan menulis ya. Menulis. Oke, selamat malam. Tuhan berkati dan menjaga saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.